Selamat datang di video materi untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Kita lanjutkan pembahasan pada tahap desain atau tahap perancangan. Kali ini yang kita bahas adalah rancangan antarmuka pengguna atau user interface design. Selamat menyimak. Ada 3 topik pembahasan di dalam video ini. Pertama, kita bahas dahulu tentang antarmuka dan konsep usability. Lalu kedua, kita bahas prinsip-prinsip perancangan antarmuka. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang proses perancangan antarmuka itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu user interface atau antarmuka? Dennis, Wiksom, dan Roth dalam bukunya mendefinisikan user interface sebagai bagian dari sistem di mana penggunanya melakukan interaksi dengan sistem tersebut. User interface ini melibatkan tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem, tampilan formulir isian untuk menangkap data, dan juga laporan atau pengolahan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Sederhananya, kita dapat mendefinisikan user interface atau antarmuka sebagai tempat atau titik pengguna berinteraksi dengan sistem. Misalnya halaman website yang berisi menu-menu navigasi, voice command, layar ATM, dan lain sebagainya. Berbicara tentang antarmuka tidak akan terlepas dari konsep usability. User interface akan sangat berkaitan erat dengan usability ini. Usability memiliki 2 konsep utama. Pertama, perangkat lunak atau sistem yang mudah untuk digunakan. Dan kedua, perangkat lunak atau sistem tersebut juga harus mudah untuk dipelajari, bahkan oleh orang yang baru pertama kali menggunakannya. Usability suatu sistem atau software dapat diukur, misalnya dengan sistem usability scale atau SUS. Semakin tinggi nilai SUS tersebut, berarti sistem tersebut semakin mudah digunakan dan semakin mudah untuk dipelajari. Selain usability, istilah lain yang juga erat kaitannya dengan antarmuka adalah user experience atau UX. UI, UX, dan usability ketiganya sudah seperti satu paket karena saling terkait satu sama lain. Lalu apa yang dimaksud dengan user experience atau UX di sini? UX berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh pengguna setelah mereka menggunakan aplikasi atau suatu sistem. Bahkan termasuk juga interaksi dengan organisasi yang menyediakan sistem tersebut. Seringkali untuk menciptakan user experience atau UX yang baik, dibutuhkan usability yang baik pula. Singkatnya, dapat kita katakan sebaik-baiknya user interface atau UI adalah yang memiliki usability baik dan mampu menciptakan user experience atau UX yang baik pula. Kurang lebih seperti itulah hubungan di antara ketiganya. Ada banyak prinsip perancangan antarmuka di dunia ini. Namun demikian ada 6 prinsip yang sebaiknya perlu kita pahami. Tabel yang ada pada tampilan merangkum masing-masing prinsip tersebut beserta dengan deskripsinya. Prinsip pertama adalah layout. Maksudnya, antarmuka haruslah dibagi menjadi beberapa kumpulan area atau wilayah yang konsisten sesuai dengan fungsinya. Misalnya pada aplikasi berbasis web, umumnya kita menemukan bagian header, bagian sidebar, atau juga bagian footer. Lalu prinsip yang kedua adalah content awareness. Pengguna perlu mengetahui di mana dia berada dan informasi apa saja yang ditampilkan di sana. Lalu prinsip ketiga berkaitan dengan aesthetics, di mana berarti ini harus seimbang antara fungsional dan keindahan penyajian informasi di dalam sebuah sistem. Prinsip berikutnya adalah usage level, artinya aplikasi harus mudah digunakan dan mudah dipelajari. Ini mirip dengan konsep usability yang tadi kita bahas di awal. Lalu prinsip selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi pada user interface akan memudahkan user untuk menebak apa yang kira-kira dilakukan sistem sebelum mereka menjalankan suatu fungsi tertentu. Dan prinsip yang terakhir adalah minimize user effort, yang berarti proses untuk menjalankan perintah tertentu harus dibuat sesederhana mungkin. Kebanyakan perancang user interface menerapkan aturan tidak boleh lebih dari 3 klik mouse untuk menjalankan fungsi tertentu dari sebuah sistem. Seperti yang dikatakan tadi, prinsip perancangan antarmuka tidak hanya 6 yang tersaji pada tabel saja. Misalnya ada juga 6 aturan emas Schneiderman dalam perancangan antarmuka. Tapi dalam materi kali ini kita fokus saja pada 6 prinsip yang tersaji pada tabel. Mari kita lihat contohnya satu persatu.
Berikut ini adalah contoh prinsip layout dalam rancangan antarmuka. Gambar yang terlihat ini adalah layout sistem berbasis web. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa informasi yang disajikan sistem terbagi ke dalam beberapa wilayah. Ada bagian header yang berisi judul, banner, dan juga eksternal link ke sosial media. Ada pula bagian navigasi sistem, lalu bagian konten utama dan juga bagian footer. Pada intinya, prinsip layout tidak mencampurkan informasi yang disajikan pada satu bagian atau satu area saja. Prinsip layout juga berlaku pada aplikasi mobile. Seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan contoh layout aplikasi mobile untuk e-learning. Layout untuk jenis aplikasi ini sebaiknya disesuaikan dengan ukuran standar layar perangkat lunak. Ini akan mempengaruhi kolom konten, ukuran font, dan juga ukuran gambar atau icon yang digunakan pada aplikasi mobile tersebut. Selanjutnya adalah prinsip content awareness dan juga prinsip aesthetics. Untuk memahami kedua prinsip tersebut, mari kita jadikan Tokopedia.com sebagai contoh. Perhatikan gambar yang muncul pada layar. Tokopedia membuat struktur navigasi ke halaman produk mereka dengan dikelompokkan berdasarkan kategori produk. Judul kategori juga menggunakan icon dan ukuran font yang lebih besar dan juga dicetak tebal. Subkategori produk juga dibuat berbeda untuk memudahkan pengguna dalam memilih kategori produk yang mereka inginkan. Misalnya, kemana pengguna mengklik jika mereka ingin membeli bola tenis. Dengan penyajian yang seperti ini, pengguna dapat menemukannya dalam waktu yang lebih singkat karena cukup mencari di bagian kategori tenis. Pengguna tidak perlu membaca satu persatu dari kategori sepak bola, baseball, dan lain sebagainya. Sementara itu, prinsip estetik dapat terlihat dari penggunaan warna tulisan yang kontras dengan warna latar belakang. Di samping itu juga terlihat dari penggunaan icon yang sesuai untuk judul kategori dan juga pengaturan jarak antar tulisan. Coba bayangkan apabila Tokopedia ini menggunakan warna hitam sebagai background dan warna merah muda untuk tulisannya. Menurut Anda, apakah itu lebih mudah dan nyaman untuk dibaca? Selanjutnya adalah prinsip usage level. Prinsip ini berkaitan erat dengan usability yang sudah dibahas tadi, yaitu mudah untuk digunakan dan juga mudah untuk dipelajari. Coba perhatikan gambar berikut. Menurut Anda, apakah sistem yang memiliki tampilan tersebut mudah untuk digunakan atau mudah untuk dipelajari? Sebaiknya hindari rancangan antarmuka yang ribet seperti ini karena bertentangan dengan prinsip usage level. Selanjutnya adalah prinsip minimize user effort. Prinsip ini pada dasarnya tidak menerapkan cara yang terlalu panjang ketika pengguna ingin menjalankan suatu fungsi tertentu yang ada di dalam sistem. Perhatikan aplikasi speed test ini di mana kita hanya perlu mengklik satu tombol saja untuk menguji kecepatan internet yang kita miliki. Dengan prinsip minimize user effort, jika bisa dilakukan dengan hanya satu klik saja, mengapa harus dibuat 3, 4, atau 5 untuk menjalankan fungsi yang sama? Sekarang mari kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu proses perancangan user interface. Proses perancangan user interface secara umum terbagi dalam 5 proses. Perhatikan gambar yang terlihat pada layar. Proses tersebut diawali dengan memahami pengguna dari sistem kita. Setelah itu kita buatkan susunan interface-nya. Susunan interface ini dapat berupa sitemap ataupun juga daftar antarmuka yang digunakan oleh pengguna sistem nantinya. Berikutnya adalah menentukan standar dalam rancangan user interface. Standar dapat berupa warna, ukuran tulisan, dimensi gambar, dan lain sebagainya. Proses yang keempat adalah membuat prototipe atau purwarupa. Prototipe ini lebih fokus pada rancangan antarmukanya, bukan prototipe dari sistem secara keseluruhan. Lalu proses yang terakhir adalah uji dan evaluasi. Sebetulnya ini tidaklah benar-benar proses yang terakhir karena kita dapat melakukan uji dan evaluasi pada proses-proses sebelumnya. Misalnya, mengevaluasi apakah pengguna sudah dipahami dengan baik, atau mengevaluasi apakah susunan antarmukanya sudah benar. Sekarang mari kita bahas proses tersebut satu persatu. Proses yang pertama adalah memahami pengguna. Memahami karakteristik dan kebiasaan siapa yang menggunakan sistem merupakan kunci keberhasilan dalam merancang antarmuka.
Sistem apapun itu biasanya memiliki beragam karakteristik pengguna. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh berbagai pengguna untuk sebuah aplikasi komersil. Dapat terlihat bahwa ada 4 kelompok pengguna sistem tersebut. Mulai dari kelompok pertama yang biasanya hanya mencoba-coba sistem sebentar saja, lalu pergi meninggalkannya, hingga kelompok pengguna yang tanpa ragu membeli layanan berbayar setiap kali sistem melakukan update layanan. Saat menjalankan proses ini, kita disarankan untuk membuat customer journey seperti yang terlihat pada gambar. Customer journey ini menggambarkan siklus penggunaan sistem oleh para pengguna. Proses yang kedua adalah membuat susunan struktur interface. Misalnya ketika kita membuat sistem berbasis web, maka contoh struktur antarmuka yang dapat kita buat adalah dengan bentuk peta halaman situs atau sitemap. Ini seperti yang terlihat pada gambar. Selain sitemap, kita juga dapat membuatnya dalam bentuk lain, seperti misalnya daftar tampilan antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna sistem kita. Intinya, dengan membuat struktur user interface, kita akan mendapatkan gambaran apa saja antarmuka yang harus dibuat untuk sistem. Proses yang berikutnya adalah menentukan standar. Yang dimaksud standar di sini adalah sebuah aturan yang harus dipenuhi dalam setiap user interface yang kita buat. Standar bisa ditetapkan sendiri atau mengikuti best practice yang sudah ada. Masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahannya sendiri. Beberapa contoh standar yang bisa digunakan misalnya, 1. Kita gunakan icon di sebelah kiri tombol menu. 2. Tidak menggunakan gambar yang panjang atau lebarnya lebih kecil dari 300 pixel. Standar yang ketiga contohnya adalah tata letak untuk setiap halaman website adalah 70% lebar untuk isi utama dan 30% lebar untuk sidebar di sebelah kiri. Lalu contoh standar berikutnya adalah ukuran font minimal yang digunakan adalah 12 pixel. Beberapa standar biasanya juga berkaitan dengan branding atau image organisasi pemilik sistem tersebut. Misalnya penggunaan warna. Ada beberapa organisasi yang sudah melekat dengan warna tertentu. Tentu jika organisasi memiliki brand image pada warna merah, maka antarmuka yang didominasi dengan warna biru bukanlah suatu hal yang diharapkan. Proses berikutnya atau yang keempat adalah membuat prototipe antarmuka. Prototipe antarmuka harus bisa menggambarkan fungsi yang sebenarnya dari antarmuka tersebut. Prototipe dimulai dengan membuat wireframe. Prototipe antarmuka memiliki 2 tingkatan. Pertama adalah yang disebut dengan low fidelity prototype dan yang kedua adalah high fidelity prototype. Low fidelity prototype masih berupa mock-up wireframe dan penggunaan tampilan visual yang sederhana, namun tetap jelas menggambarkan fungsi dari antarmuka tersebut. Low fidelity prototype ini biasanya hanya menggunakan garis dan bentuk untuk menandakan area atau layout antarmukanya. Sementara itu, high fidelity prototype sudah menggunakan tampilan visual yang nyata. Misalnya sudah terdapat gambar, warna, dan juga teks. Walaupun konten yang digunakan belum merupakan konten yang sebenarnya, atau kita katakan itu masih berupa dummy konten. High fidelity prototype ini adalah yang paling mendekati dengan rancangan final sebuah antarmuka yang digunakan oleh suatu sistem. Tahap terakhir dari proses perancangan antarmuka adalah pengujian dan evaluasi antarmukanya. Tujuan dari pengujian dan evaluasi adalah untuk memahami bagaimana dapat memperbaiki rancangan interface yang sudah dibuat sampai sejauh ini. Ada berbagai cara untuk mengevaluasi antarmuka. Sekurang-kurangnya ada 4 bentuk evaluasi interface yang umum. Pertama adalah heuristic evaluation. Ini merupakan evaluasi dengan membandingkan antarmuka yang ada dengan prinsip-prinsip atau standar yang digunakan. Biasanya instrumennya adalah sebuah checklist. Lalu yang kedua adalah walkthrough evaluation. Sesuai namanya, evaluasi ini dilakukan dengan cara menelusuri setiap antarmuka yang dibuat satu persatu. Dalam evaluasi jenis ini, biasanya dilakukan oleh pengguna dengan storyboard. Ketiga adalah interactive evaluation. Evaluasi ini dilakukan dengan meminta pengguna sistem melakukan skenario tertentu yang ditentukan oleh tim perangkat lunak.
Skenario di sini tentu saja yang seharusnya bisa dilakukan dengan sistem yang akan diuji. Posisi dari tim pengembang adalah sebagai observer atau pengamat. Mereka biasanya tidak membantu pengguna menyelesaikan skenarionya, melainkan hanya sebagai pengamat saja. Lalu yang keempat adalah formal usability testing. Ini dilakukan dengan kondisi yang benar-benar mendekati kondisi sebenarnya. Biasanya memang dilakukan oleh pengguna sungguhan. Instrumen yang digunakan juga biasanya sudah sangat teruji. Keempat jenis evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi user interface yang biasa dilakukan. Salah satu contoh teknik evaluasi lain dalam evaluasi antarmuka sistem adalah sistem usability scale atau SUS. SUS ini menggunakan 10 pertanyaan sebagai instrumen pengukurannya. Tabel yang Anda lihat ini merupakan butir-butir pertanyaan pada kuesioner SUS yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Yang mengisi instrumen ini adalah pengguna yang sudah mencoba untuk menggunakan sistemnya. Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan pada tabel tersebut ada 5. Angka 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 untuk menyatakan sangat setuju. Hasil dari usability testing ini adalah berupa SUS score antara 0 sampai 100. Sistem dapat dikatakan mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipelajari apabila berhasil mendapatkan nilai SUS score lebih dari 50. Kelebihan dari evaluasi ini adalah hasilnya yang bisa direpresentasikan secara kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka. Namun kelemahannya, jika nilainya tidak sesuai harapan, letak perbaikan secara spesifik yang perlu dilakukan akan sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, biasanya penilaian dengan SUS ini dikombinasikan dengan instrumen lain yang meminta penilaian pengguna secara kualitatif. Baiklah, pembahasan tentang sistem usability scale tadi menjadi penutup pembahasan kita dalam video kali ini. Berikut ini adalah sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan materinya. Terima kasih karena Anda telah menyimak materi ini hingga selesai.